ikan, daging rusa dan buah, dan sebagian dari luar wilayah seperti Surabaya, Bapak Presiden, di antara lain beras, ayam, telur, dan susu. Mudah-mudahan SPPG di sini dapat berjalan dengan baik, melayani seluruh masyarakat, Bapak Presiden. Terima kasih dan selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di hadapan kami ada anak-anak calon penerima manfaat, Bapak Presiden, yang ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden sudah bangun dapur MBG di kampung kami. Di kampung ya MBG-nya di sekolah kami. SD YPK Bethlehem Wamesa Kabupaten Kaimana. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih semuanya. Ibu, jabatannya apa, Bu? Siap Wakapolda, Bapak Presiden. Wakapolda. Ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya sangat gembira, saya sangat bangga, ya. Saudara-saudara dari kepolisian bekerja dengan sangat baik di tempat-tempat yang susah, dan saya sangat gembira melihat anak-anak cerah, anak-anak kita sekarang penuh dengan harapan. Sekarang saya bertanya, ini sudah mulai belum? MBG sudah mulai dibagikan belum? Belum mulai Bapak untuk di Kampung Wamesa ini, karena kami menunggu verifikasi dari BGN. Siap. Baik, oke. BGN segera ya diverifikasi. Sudah selesai, tinggal verifikasi. Oke. Terima kasih. Saya percaya Pak Dadan bisa cepat ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Kapan? Ini harus di appraisal dulu itu Pak. Iya, cepatlah appraisal ya. Yang jauh-jauh harus segera. Ya. Baik, terima kasih Ibu Wakapolda. Terima kasih. Siap. Terima kasih anak-anak. Semoga sehat selalu Bapak. Thank you. Terima kasih. Mohon izin selanjutnya mewakili wilayah tengah dari Kalimantan Selatan. Langsung silahkan melapor kepada Bapak Presiden. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami banggakan Bapak Kapolri. Kami laporkan dalam rangka menindaklanjuti program MBG Polda Kalimantan Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu pembangunan 35 SPPG, termasuk 10 SPPG di daerah terpencil dan pondok pesantren, membangun ekosistem rantai pasok bahan pokok SPPG, memastikan kualitas dan keamanan pangan MBG, membangun sistem pengolahan dan pemanfaatan limbah SPPG. Dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, saat ini telah beroperasi 10 SPPG Polda dan Polres jajaran yang telah menyerap 454 tenaga kerja dengan total penerima manfaat 21.302 orang, meliputi siswa TK hingga SMA, ibu hamil, menyusui, dan balita, serta para santri pondok pesantren. 10 SPPG di daerah terpencil dalam proses pembangunan dengan calon penerima manfaat sebanyak 3.695 orang. Dan saat ini kami sedang membangun SPPG Polda Kalimantan Selatan yang kedua yang terletak di Desa Dalam Pagar dengan calon penerima manfaat dari para santri pondok pesantren Salafiyah Syekh Arsad Arbanjari sebanyak 1.837 orang yang sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu dan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada sekolah keagamaan. Yang kedua, guna mendukung produksi MBG, kami juga telah membangun ekosistem rantai pasok melalui program pekarangan pangan bergizi yang kami mulai dengan membangun 12 greenhouse berisi berbagai jenis sayuran dan buah, serta 42 kolam bioflok dengan kapasitas ikan sebanyak 42.000. Seluruh sarana tersebut dikelola secara berkelanjutan oleh personil Polda Kalimantan Selatan dan Bayangkari Polda Kalimantan Selatan. Yang ketiga, dengan menggunakan dana CSR dari beberapa perusahaan, kami juga telah menyumbang 40 kolam bioflok kepada 2 pondok pesantren, yaitu Salafiyah Arsad Al-Banjari dan Ponpes Nurul Hijrah. Selain untuk mendukung ekosistem rantai pasok SPPG, program ini juga untuk menciptakan kemandirian ekonomi pada pondok pesantren tersebut. Dengan menggunakan CSR dari PT Antang Gunung Meratus, kami juga menginisiasi program peternakan sapi pedaging sebanyak 200 ekor
bekerja sama dengan ULM selain untuk mendukung ekosistem rantai pasok EBG, keuntungan dari program ini juga digunakan untuk membantu pembayaran UKT bagi mahasiswa yang tidak mampu, dan hal ini sebagai implementasi program Polisi Peduli Pendidikan. Yang keempat, kami memastikan kualitas dan keamanan pangan MBG dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kami melaksanakan scanning kepada penerima manfaat untuk mendeteksi alergen dan intoleransi terhadap makanan melalui penyebaran kuesioner kepada para penerima manfaat. Yang kedua, food security yang diawasi secara ketat oleh Bidokes Polda Kalimantan Selatan. Yang ketiga, aplikasi mesin berteknologi modern untuk pencucian ompreng yang dapat mempercepat proses pencucian dan menjaga higienitas alat makan. Yang keempat, kami memanfaatkan sisa kulit buah dari SPPG untuk menjadi ekoenzim yang digunakan untuk pupuk tanaman jagung, dan sisa limbah makanan digunakan untuk pakan ternak, serta limbah cair disaring menggunakan IPAL sehingga air yang dibuang dalam kondisi aman bagi lingkungan. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden, dan kami berkomitmen penuh untuk terus mendukung dan melaksanakan kebijakan Bapak Presiden, khususnya dalam mewujudkan generasi muda Indonesia yang sehat, kuat, unggul, dan berdaya saing. Selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapolda dan semua jajarannya. Ya, saya hanya ingin ucapkan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian yang telah berinisiatif dan bekerja dengan sangat baik. Terima kasih dan teruskan pengabdian yang baik ini benar-benar untuk masa depan bangsa kita. Terima kasih. Selesai. Siap dilaksanakan. Baik. Selanjutnya kami persilahkan dari Jawa Tengah melapor Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden atas instruksi dari Bapak Kapolda Jawa Tengah, saat ini Polda Jawa Tengah telah memiliki 152 SPPG dan tercatat sebagai Polda dengan SPPG Polri terbanyak di seluruh Indonesia. Dengan menyerap tenaga kerja sejumlah 6.840 orang relawan dan penerima manfaat sebanyak 186.000 orang yang terdiri dari anak sekolah, tenaga pendidik, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Beberapa keunggulan yang dapat dilaporkan terkait dengan SPPG Polda Jawa Tengah antara lain. Yang pertama, memiliki SPPG untuk melayani santri, yakni di Pondok Pesantren Al-Maliki Kota Pekalongan, Pondok Pesantren Darul Furqon, Pondok Pesantren Raudatul Islamiyah di Kabupaten Tegal, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.000 orang. Yang kedua, membangun kemitraan dengan badan usaha milik desa dalam mendukung ekosistem rantai pasok bahan baku SPPG berupa beras, protein nabati dan hewani, dan juga sayur mayur. Yang ketiga, pada beberapa daerah yang terdampak bencana alam, SPPG Polda Jawa Tengah juga hadir untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis kepada warga masyarakat yang terdampak banjir di posko-posko pengungsian. Dan yang keempat, SPPG Polda Jawa Tengah dimiliki oleh Yayasan dan Koperasi Polres jajaran Polda Jawa Tengah. Karena koperasi ini milik seluruh anggota Polri dan Bayangkari, maka seluruh anggota dan Bayangkari Polda Jawa Tengah akan menjaga SPPG ini supaya sesuai standar dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kita. Demikian dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden. Mohon arahan dan petunjuk selanjutnya. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya sampaikan sekali lagi ya juga kepada Polda Jawa Tengah, semua unsur, juga Bayangkarinya, saya lihat cerah, semangat. Terima kasih ya, pengabdian kalian luar biasa. Jaga terus, selalu beri yang terbaik, selalu dekat sama rakyat. Kalian telah buktikan bahwa kalian sekarang bekerja sesungguh-sungguhnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Presiden. Untuk yang terakhir selanjutnya Polda Jawa Timur, silahkan untuk langsung dilaporkan kepada Bapak Presiden.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi, salam presisi. Yang terhormat dan yang kami muliakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Mohon izin Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, kami melaporkan langsung dari bumi Majapahit, Jawa Timur. Saat ini kami berdiri tepat di dalam Gedung Ketahanan Pangan Polri, di Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, bersama Forkominda, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Mojokerto. Bapak Presiden yang kami banggakan, gedung tempat kami berada ini adalah Gedung Ketahanan Pangan Polri di lahan milik SPN Polda Jawa Timur. Secara spesifik, teknik sebagai berikut, luas lahan sebesar 9.500 meter persegi. Luas bangunan 1.464 meter persegi yang terdiri 2 bangunan gudang. Kapasitas penyimpanan daya tampung total mencapai 2 ton dari masing-masing gudang, yaitu 1.000 ton. Kemudian menyerap tenaga kerja sejumlah 50 orang. Pembangunan 100% dalam waktu 120 hari tepat dan selesai di 30 September 2025 dan kini siap digunakan sepenuhnya. Kami laporkan bahwa keunggulan dari gudang ini yang pertama, gudang khusus jagung pertama di Jawa Timur. Karena selama ini belum ada gudang spesifik untuk gudang Bulog. Gudang ini turut memberikan multi efek berupa mengcover kebutuhan industri peternakan di seluruh Jawa Timur dengan menjaga ketersediaan. Selanjutnya kami laporkan serapan jagung ini diperoleh dari petani Jawa Timur yang menjual hasil panennya kepada Bulog dengan harga Rp6.400 per kilogram, sudah termasuk PPh 22 dengan kadar air maksimal 14%. Selain itu, gudang ketahanan Polri ini tidak hanya dikhususkan sebagai gudang Bulog Mojokerto, namun terbuka untuk membantu 13 cabang Bulog lainnya di Jawa Timur. Melalui pembangunan gudang ini, turut membantu pemenuhan target serapan Bulog Mojokerto sebesar 2.000 ton dari 8.092 ton per tahun. Sebagai bukti kesiapan, saat ini di Gudang Ketahanan Pangan Polri, Polda Jawa Timur telah terisi 142 ton jagung pipil titipan dari Bulog Mojokerto. Ini merupakan tata kelola profesional antara Polri dan Bulog, di mana Polri menyediakan lahan, membangun infrastruktur, dan menjaga keamanan. Sementara Bulog melakukan operasional hingga distribusi. Hal ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan. Dan rencana ke depan, gudang ini akan dilengkapi fasilitas pemipilan, pengeringan, dan pengelolaan. Demikian laporan kami dari Jawa Timur. Terima kasih. Selanjutnya kami warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terima kasih Kapolda, terima kasih dengan jajarannya. Ini suatu prestasi luar biasa juga. Ini sangat-sangat penting bagi stabilitas, bagi negara aman kalau pangannya aman. Jadi terima kasih atas prestasi saudara-saudara. Teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya. Jadikan Polri selalu di tengah-tengah rakyat, penggerak, pengaman, penjaga keselamatan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden. Dari sebentar, Pak Dadan itu senang melihat rekan sama-sama botak katanya gitu. Jadi memang orang botak itu pinter-pinter itu, pinter. Habis itu juga sama botaknya. Kalau botak itu pemikir. Terima kasih. Selamat. Ini titipan dari Pak Dadan. Tapi tenang aja, saya juga mulai botak ini. Sejak jadi presiden mulai botak juga. Terima kasih Bapak Presiden. Dari perwakilan-perwakilan tadi mewakili 550
satu wilayah yang terdiri dari Polda dan Polres yang saat ini tergabung, dan seluruhnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Terima kasih semuanya. Saya minta maaf tidak bisa menyapa. Saya bangga dengan kalian. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah acara peresmian dan groundbreaking SPPG serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan telah selesai. Kami haturkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk menutup rangkaian acara kita pada siang hari ini, kami mohonkan berkenan kita abadikan kebersamaan untuk Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Jose Nicole, dan baru saja kita menyaksikan rangkaian peresmian dan groundbreaking SPPG Polri serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam kesempatan ini kita sudah menyimak sejak pagi hari tadi pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memaparkan peranan Polri dalam mendukung program MPG serta penetapan standar operasional yang higienis dan keberlanjutan. Dan setelah meninjau lokasi dan memberikan pengarahan strategis tentang pentingnya program MBG, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menerima laporan secara daring dari berbagai penjuru Indonesia, terutama adalah Polda, karena agenda ini juga sekaligus merupakan peresmian 1.179 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG oleh Kepolisian Republik Indonesia dan 18 gudang ketahanan pangan. Adapun beberapa wilayah yang sempat melaporkan, yaitu diantaranya adalah wilayah Bekasi, Polda Metro Jaya, Polda Papua Barat Daya, Polda Kalimantan Selatan, Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Timur yang melaporkan bagaimana peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam program MBG dan keberadaan gudang ketahanan pangan. Dan setelah menerima laporan, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh jajaran Polda untuk tetap melayani rakyat serta mengucapkan terima kasih atas dedikasi dalam menjalankan tugas. Anda bergabung bersama rekan kami Bianca Sumendap yang langsung ada di lokasi. Bianca, selamat siang. Kami akan kembali menyaparkan kami pemirsa. Bianca, selamat siang. Selamat siang Jose dan pemirsa, informasi yang bisa kami sampaikan, Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan peresmian terhadap 1.179 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan 18 gudang maksud kami untuk ketahanan pangan nasional. Dan tadi pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap pihak Polri karena sudah mendukung untuk program dari prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, yakni adalah program makan bergizi gratis. Dan tadi juga Presiden Prabowo Subianto menyampaikan mengapresiasi untuk apa yang sudah dilaksanakan oleh pihak Polri, karena tadi kalau kita lihat pemirsa bahwa tadi Presiden Prabowo Subianto melakukan tinjauan secara langsung di dapur Palmera untuk melihat seperti apa dapur dari satuan pelayanan pemenuhan gizi ini dan jalannya seperti apa. Karena tadi juga Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa untuk target ke depannya ini akan ada sekitar 80 juta penerima manfaat. Karena kalau kita lihat Jose dan pemirsa,
program makan bergizi gratis yang sudah berjalan dari 6 Januari 2025 hingga hari ini sudah diterima lebih dari 62 juta penerima manfaat, tetapi memang untuk harapannya, besar harapan ini bisa diterima sebanyak 80 juta penerima manfaat. Dan tadi juga kalau kita lihat pemirsa bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Polri dinilai memiliki inisiatif begitu di luar tugas untuk menjalankan salah satu program, yakni adalah program makan bergizi gratis. Dan tadi juga Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa makan bergizi gratis ini dibiayai dari penghematan dan bukan diambil dari APBN. Dan juga tadi Jose, kalau kita lihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menyampaikan bahwa dari 1.179 SPPG yang hari ini diresmikan, ini masih ada sekitar 107 yang masih dalam tahap groundbreaking. Dan nantinya ini akan ada 499 ini dalam tahap pembangunan yang akan berharap bisa diselesaikan tepatnya pada Maret 2026. Dan juga tadi Jose, kalau kita lihat proyeksi penerima manfaat yang disampaikan oleh Kapolri bahwa ini akan menjangkau 2,9 juta penerima manfaat dengan total penyerapan untuk tenaga kerja ini lebih dari 58.000. Dan kalau kita lihat tadi Jose, ada juga satu hal yang menarik bahwa untuk penerapan atau implementasi dari program makan bergizi gratis ini, bahwa nantinya ini akan dibangun yakni adalah sebanyak 33 SPPG yang nantinya ini akan dibangun di 3 wilayah T, maksudnya wilayah T yakni adalah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Dan juga salah satu target yang disampaikan juga oleh Kapolri bahwa pada tahun 2026 target untuk penerapan SPPG ini akan ada 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Dan ini akan disesuaikan lagi seperti arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu juga kalau kita lihat tadi juga Jose bahwa standar mutu dan pengamanan ini juga jadi salah satu hal yang ditekankan begitu oleh pihak Polri. Jadi memang untuk proses dalam penerapan SPPG ini memastikan begitu sudah ada sertifikat layak dan juga sertifikat halal, dan juga ada sejumlah proses-proses ataupun teknologi-teknologi yang memang ini didasarkan begitu sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi juga yang menarik Jose, karena kalau kita lihat dari penerapan dari food security dan juga food safety ini juga sangat kuat. Selain itu juga bahwa adanya pengembangan dari food safety kit yang dilakukan oleh Pusdokes Polri. Jadi memang ini memastikan begitu bahwa para penerima manfaat ini menerima makanan bergizi gratis dari SPPG ini dipastikan aman dan dipastikan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa makanan-makanan yang diterima oleh penerima manfaat baik itu untuk anak-anak, orang tua ataupun kelompok rentan ini memastikan penuh begitu bahwa ini memiliki nilai gizi dan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio Jose. Baik, terima kasih rekan Bianca Sumendap atas laporan Anda langsung dari SPPG Palmera Jakarta Barat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.